Tahu tadi lah Pulau Kambang lah. Siapa yang pernah ke Pulau Kambang? Angkat tangan. Nah, pahamlah nak arti baranai? Badi ya. Jadi naklah salasa bahasa Banjar itu untuk mengenalkan kembali, untuk mengingatakan lawan bubuhan pian bahwa bahasa utama kita di daerah Banjar itu adalah bahasa Banjar. Jangan sampai kada tahu atau kada bisa. Siapa yang malam tadi mendengar radio RRI? Ayo, jam 9 ada kada? Guru-guru ada kada? Kalinya padahal sudah ibu share. Malam tadi itu nakai ada 3 pembicara tentang revitalisasi bahasa daerah, penggunaan bahasa daerah. Kita sekarang diwajibkan menggunakan bahasa daerah selain dari bahasa Indonesia. Nah, jadi bilanya pian istirahat, boleh aja tuh pepanderan lawan kawan berbahasa Banjar. Jangan bahasa Indonesia boleh juga. Nah, bahasa Indonesia itu kita utamakan, bahasa asing kita kuasai, bahasa daerah kita lestarikan. Nah, jadi bila pian anak petakon lawan guru pian, Bo, bolehlah ulun ke WC sana, boleh. Nah, itu gunakan bahasa Banjar, boleh, ada apa-apa nak? Tentunya penggunaan bahasa Banjar ini sesuai dengan konteksnya. Konteksnya itu sesuai dengan tempatnya. Kalau kita berada di tempat umum yang resmi, misalnya sarana pendidikan atau kegiatan-kegiatan, gunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau bebanderan lo kekawanan sambil begayaan, bahasa Banjar aja, keluarkan bahasa Banjar. Kalau perlu takuni mama, supaya apa nak, kita tahu itu bagian dari budaya. Oke, bentar ibu jelaskan. Kalian pernah lah bubuhan pian tulak ke Parak Hulu Barito, di situ ada sebuah pulau. Pulau apa ya ngarannya? Pulau Kambang, jangan Kembang. Kambang. Nah, di Pulau Kambang itu ada apa nak? Warik, iyalah. Iya. Kalau bekantan jarang di situ ada. Kalau warik itu naklah banyak di situ. Kalau bekantan tuh sepanjangan sungai, alur sungai Barito. Nah, itu biasanya yang hidungnya panjang. Beda loh antara warik dan bekantan, sama lah. Ada. Yang ada maskotnya tuh apa nak? Yang ada maskot di Parak 0 km ada gambarnya itu Bakantan. Nah, Bakantan itu naklah salah satu binatang atau ciri khas dari Kalimantan Selatan. Kada ada di pulau lain. Kalau warik banyak di mana-mana. Nah, itu membedakan. Makanya itu dijadikan maksud tadi itu binatang endemi di wadah kita. Apa tadi binatangnya? Nah, Bakantan tuh nakanya sudah kada banyak lagi. Makanya perlu dijaga. Enya hidupnya kada mau di tengah masyarakat, di dalam hutan. Makanya bila bubuhan pian kada mau menggawi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bermasyarakat, sama dengan apa ya? Tahunya sama dengan waris itu ketujuh di dalam tersembunyi. Bila datang manusia buka haninya ke dalam, bisa aja peparak merabuti makanan orang dengan paksa. Yalah, nah bila bubuhan pian kayak itu kayak apa, sama lah. Anak ada kayak itu? Kada. Kan tentunya di
di TV, di Banjar TV, melihat orang berkelotok jauh-jauh aja sudah bukahan ke atas. Supan, pemalu, penyupan nih ya. Nah, makanya itu naklah dijadikan satu maskot, simbol dari kota Banjar. Pernah lah memperhatikan apa aja Muhabakantan lawan warik itu bedanya? Hidungnya apa? Mancung ke panjang? Panjang. Ada kayak hidungnya panjang? Kada bapak, teman kita hidung panjang, mancung artinya cantik, bungas, langkar. Kada bapak, asal jangan gawiannya kayak bekantan. Oke, berlanjutkan. Tahu tadi lah Pulau Kembang lah. Siapa yang pernah ke Pulau Kambang? Angkat tangan. Nah, sedikit yang belum, jangan sampai terdahulu orang Jakarta ke Pulau Kambang. Hikmah ajar kenapa? Jangan sampai kita kada tahu. Ternyata warit pun ada bisi rumahnya, tempat tinggalnya. Di mana tadi? Hutan. Kalau di wadah kita khusus di mana tadi yang paling banyak? Di Pulau Terus. Oke. Nah, di Pulau Kembang itu nak kayak ada sejarahnya. Kada serta merta jadi pulau kayak itu, Bang. Ingatlah bahar itu ada apa penjajahan di negara kita, ya. Nah, tapi ini bisa legenda, bisa juga mitos. Nah, sesuatu yang diyakini kejadiannya ada, tapi belum tentu kebenarannya. Nah, oleh masyarakat. Nah, di Pulau Kembang tadi kita tahu habitat, ya lah, habitat itu tempat tinggal. Nah, sekarang menjadi objek wisata di sana. Jadi nak yang baru-baru ini ibu-ibu dan bapak-bapak mengunjungi ke sana. Nah, bayar tiket 10.000, tapi ketemu dengan warik tadi. Ya tadi jar ibu, bila diparaki buka, bila lengah ampun orang ditariknya. Supan tapi merabuti ampun orang. Nah, bila-bila kada ada di situ, kayak itu di sinilah. Meminta dengan paksa. Nah, jadi kisahnya di Pulau Kembang itu dahulu tenggelam sebuah kapal. Kapal itu kapal siapa nak? Kapal orang Inggris. Nah, kapal orang Inggris. Kenapa tenggelam? Karena diserang oleh kaum siapa? Kaum monyet. Bukan kaum monyet, kaum para pejuang. Karena saat itu kita masih dijajah, diserang oleh para pejuang. Nah, para pejuang itu serangan orang Biaju, sampai akhirnya kapal Inggris itu tenggelam. Nah, tenggelam abad keberapa? Ke-18. Nah, lawas benar. Sekarang kan abad 21, berarti 3 abad yang lalu. Nah, Pulau Kembang ini juga di dalamnya tuh kayak ada tempat gasan orang berziarah. Ada di sana semacam makam. Nah, siapa yang ada di dalamnya? Itu makam orang Tionghoa. Iya, keturunan Cina. Bukan orang Tionghoa. Itu maksudnya penziarahnya orang Tionghoa. Untuk mengenang jasa leluhur dan memohon keberkahan itu bagi orang Tionghoa dahulu. Nah, jadi ada makam, lalu beberapa orang Tionghoa ini datang. Dia menziarahi untuk memuja atau mengenang jasa leluhurnya. Leluhur itu artinya nenek moyangnya, dan memohon keberkahan. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Sekarang Pulau Kembang itu menjadi hutan wisata. Hutan, dia berada di tengah Sungai Barito, di tengah-tengah. Nah, ada pulau. Nah, sekarang yang dia menjadi hutan wisata.
tahun 1976 itu ditetapkan tidak boleh didiami, kecuali yang mendiaminya tadi monyet atau kera. Nah, bolehlah manusia berdiam di situ. Ada khusus tadi karena dijadikan sebagai objek hutan wisata tahun 1976. Kemudian karena dia dijadikan hutan wisata, lalu menjadi daya tarik wisatawan yang ingin melihat kera atau monyet alias warik. Nah, jangan kan namanya kawan lah, imbah tontongnya nih warik-warik jatah itu membulingernya. Warik itu andakannya banyak di mana tadi, di Pulau Kambang. Nah, ibu kan hendak sekali belajar ini lalu wariknya tak keluar. Wariknya cukup di Pulau Kambang. Nah, di Pulau Kambang ini tadi kan ibu dijadikan sebagai objek wisata. Kenapa? Pertama kita berjumpa, batamuan, badapatan lawan si warik. Yang kedua, nah tempatnya ini cukup menarik alamnya. Tumbuhnya tuh namanya ada banyak pohon nyur, banyak pohon-pohon apalah, tempat ini bergantungan. Jadi jarang pohon itu ditemukan di daerah yang ada banyunya seperti ini. Nah, coba nanti suatu saat kalau kalian mau berkunjung ke sana, bisa aja kita jadikan kalau senang, hendak kah? Nah, kalau hendak nih ingati dulu. Ya, banyak program kita bujur-bujur. Jadi Pulau Kambang ini naklah kada sekedar menjadi pulau biasa, tetapi menjadi situs bersejarah. Situs itu artinya tempat bersejarah. Di sana kalau kalian melihat ada semacam patung, ya. Nah, bukan patung pahlawan, ini patung tentang sejarah itu tadi, Bang. Nah, karena dianggap oleh orang Tionghoa itu leluhur mereka. Nah, kepercayaan. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan minggu depan bisa disambung oleh Bapak Ibu yang lain untuk materi Pulau Kambang. Oke, kalau sudah Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian bubuhan pian berataan. Mudah-mudahan hari ini dapat memberi sedikit pengetahuan tentang Pulau Kambang. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pengajar BPD di sini. Baik. Berarti sebagian dari bubuhan pian hanya sedikit yang pernah ke Pulau Kambang lah. Nah, sisanya tertinggal. Jadi penghuni asli. Enak kapan-kapan bawa mama, abah ke Pulau Kambang. Rugi orang Kalimantan, rugi orang Banjar, namun tidak pernah ke sana. Beberapa waktu yang lalu para dewan guru sudah berkunjung ke sana. Namun dewan guru kada berani itu merekam, khawatirnya karena monyetnya itu langsung mengambil. Nah, memang ada di bagiannya kan berputar, pulaunya itu berputar. Di bagian ujungnya itu bisa merampas baik kacamata, handphone maupun benda-benda yang lain. Makanya rekamannya sudah Bapak upload di YouTube sedikit saja. Nah, karena kapan-kapan berkunjung ke sana lah. Nah, rugi pian orang Banjar kada suka ke sana. Atau pian berhuruf kan antarakan lun ke situ pian bawa barik nah. Jadi mau barik pian bangun di situ. Baik, anak saleh jam 8.15 kita langsung baca doa saja. Adab berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Salamat taisukan